Sama Bung Kornet ya. Ini emang nggak terlalu mahal ya ngambil Lolita di fase-fase yang benar-benar krusial kayak second phase. Tapi Bung Kornet daripada di ban nggak sih? Karena tadi kan Lolitanya langsung di ban loh. Lolita di ban. Habis itu beberapa hero yang benar-benar jadi karakteristik Na'Vi itu langsung hilang begitu saja. Dan lagi-lagi Todak akan berdoa bersama dengan satu chance mereka untuk memaksa ke game yang kelima. Ini dia. Bring God with you, guys. Yes. Dan itu sangat-sangat efektif, guys. Yes, tenangkan dan coba mereset kembali apa yang terjadi di 2 game pertama. Anggaplah tidak ada yang terjadi, masih baru mulai. Anggaplah best of one, samakan dulu keadaannya menjadi 2 sama. And then kembalikan keadaannya untuk Todak. Itu yang akan mereka lakukan. Tapi Na'Vi, ini juga menjadi salah satu tamparan keras untuk mereka. Ketika mereka itu kesulitan bukan hanya dari mekanik dan juga gameplay yang mereka lakukan di dalam in-game atau di dalam Land of Dawn. Tapi gimana caranya untuk memutar otak sekeras mungkin. Ketika draft dimulai, ketika papan catur sudah digelar, pion-pion seperti apa yang akan mereka mainkan? Ranger Mas, itu disuruh muter otak katanya. Nah, itu dia. ini. Sama satu hal lagi. Apa itu? Ini bisa jadi adalah tamparan keras untuk Na'Vi yang dimana tiba-tiba dia sadar karena kekalahan itu dibutuhkan kalau kata teman saya yang ada di Empetok. Ya. Dan itu bisa menjadi satu titik. Apa tuh Teman kata-katanya? kamu yang ada di Empetok banyak banget tuh. Iya. Emang Hijau kan kata-kata- banyak. Kata-katanya apa Ranger Mas? Setiap tim tuh butuh kalah. Oh, Ada. Oke. Kenal saya juga. kayak sahabat gua tuh. Iya, iya. Udah nggak? Saya lumayan baru kenal sih sama dia. Oh, baru kenal. Dan jangan lupa untuk kalian ini upgrade PES hingga level 13. Upgrade PES hingga sampai level 13. PES Kalau hingga? iya, kalau kalian berpartisipasi Sapi hijau dalam M3 Quest. dalam M3 Guess. Ya, Quest. Guess. GUSS. Iya. Quest. Guess. Dan dapatin hingga Lo kira 13 sepeda? level. M3 Quest. sepeda goes. Goes. Lagi dong bales. Aduh, jangan. Nanti- Udah, goes. Goes. Wah. Bales dong. Biasanya lo paling banyak kata kayak gitu. Males. Beda. Males. Gak. Harusnya lo ngomong. Salah. Goes mah kalau misalkan gua nggak rajin. Males gitu. Bukannya gue ngasih tahu ya tadi ya? Bukan salah. Oh, salah. Capek. Oke. Coba 30 detik nih. 30 detik. 30 detik kita bercanda dikit lah sebelum kita balik serius. Apa? Yo West. Yowes. Yo West. Itu berarti wah gila. Lo Yo West banget gerakannya. Gila, lo Yowes apa? Aduh, gue lupa Luwes mah. Luwes tuh yang buat makanan, jamu. Lengluwes. Lengkuas. Salah dong. Kalau luwes mah, aduh, perut gue Mules. luwes. Aduh ngantuk banget gue mau tidur. Siapa tahu mules. Pules. Oh udah habis ya. 30 detik Kenapa aja. bilang orang sekarang mau ke Lebak Pules? Ya. Bulus jauh. Prit. Prit sudah ada Nah, langsung Prit. mulai, Prit. Langsung menuju ke arah band and pick tentunya sebelum di Prit udah kartu kuning pertama Kartu kuning pertama. menuju kartu kuning yang kedua, hati-hati kartu merah dan langsung udah ada S atau Jabi. I told ya, oke. Atau Jabi for Estes dihilangin. dan respect band Langsung juga. pilih ya. I told ya. Atau coba lo dong. Lo dong. Katanya lo profesor. Lo, Kasih tahu dong jangan sampai nama gua sama Oji ganti jadi Lo- Profesor gua Fahmi cabut. sama Profesor Oji. Mau cabut gelar lo jadi hak doang namanya mau. Apa hak? Haji Rian Batista. Amin dong. Amin dong. Itu mimpi gua soalnya. Iya, gua juga dong. Sama ya? Sama. Kebetulan sama mimpi kami bertiga. Emang kalian mau gelar apa lagi? Yang pasti kalau saya sih nggak tahu, kayaknya nggak sampai ke DRS dah. Dokter Andes. Nggak sampai kayaknya ke situ. Halo. Ya Allah. Capek, nggak mana Capek. mungkin. SE aja syukur alhamdulillah ya Allah. Oke. Yves Selena, is banning. Todak Selena, abis Selena. itu mungkin Todak akan melakukan ban terhadap Poveus. Dan ini bisa jadi penentuan juga apakah Na'Vi bakal melepaskan dari Pakitonya. Karena kalau di sini Pakito nggak di ban, Esmeralda mungkin bakal bisa diamankan. Ya. Atau worst case-nya adalah nanti dari Na'Vi melepaskan Pakito dan Todak lah yang akan mengadu dengan Esmeralda. Atau bahkan dibalik, Pakitonya diberikan ke arah Todak dan Na'Vi yang mengamankan Esmeraldanya. Kalau Na'Vi mau Pakito harusnya Poveus yang akan di-ban. Tapi kalau misalkan dia mau Esmeralda,
Ini adu-aduan lagi sih sebenarnya. Enggak sih, kayaknya Navi nggak bakal ngeband ke arah Popheus karena Todak yang akan ngeband Popheusnya. Oke. Mengingat dari Dan apa yang akan di-ban sama Navi sekarang? aku lebih memikirkan hero yang punya efek kayak ini sih, kayak Esmeralda sih. Oh tapi Pakito. Pakitonya justru oke. Esmeralda berarti yang dilepas. Iya, Esmeralda-nya yang bakal mungkin diambil. Wah, ini sih para pemain dari tim Todak, mereka harus ngeband Esmeralda untuk saat ini. Dan ternyata masih mau ke arah Pasti nggak bakal lepas itu. Popheus. Pasti nggak bakal lepas. Karena menurut aku ya, mengingat dari Popheusnya sendiri akan sangat menyusahkan nantinya kalau teman-teman dari tim Todak mau mainin Hero Dash. Dan mereka akan sangat amat minim sekali untuk bermain entah kenapa ke arah hero-hero yang bisa jump in ke belakang. Kagura juga bisa jadi pilihan untuk Todak lagi. Atau jangan-jangan nantinya dari seorang tim Todaknya sendiri ya, entah itu mungkin ke arah seorang Momo atau ke arah Moon lebih tepatnya, nantinya akan mengamankan yang kayak Varsha tadi atau bahkan lebih buruk. Esmeralda, nah, kita bakal berpikir sedikit. Sebenarnya masih banyak sih hero yang bisa mengcounter seorang Esmeralda itu di early game untuk melakukan one by one situation. Sejujurnya, gue sebagai player Yuzong sangat suka bertemu dengan Esmeralda juga. Benar. Enggak kok, gue ngerti maksud Kornet. Gimana? Kayak apa ya, maksudnya kan dia kan bilang, gue kan sebagai pemain Esmeralda, Iya. dia mungkin akan sedikit lebih memberikan kiat-kiat soal Esmeralda. Soal Esmeralda. Kenapa Yuzo? Tiba jadi Yuzo. Karena bisa saja itu Iya. dilawan di samping atau Bapak Walai. Aduh, kumaha tuh Bapak Cobra ini makan. Saya sudah katakan ini makan Esmeralda, dari bahasa Esmeralda tuh. Iya, maksudnya seberangnya nanti bisa pakai seorang Yuzong untuk bukan hanya tentang Esmeralda tapi crowd control dengan template permainan yang kita bisa bilang menjadi 1-5-5-nya. Tingali Hayabusanya dilepas atau si Akang teh. Hayabujet untuk seorang Chico guys. Itu dia Profesor KP. Kumaha, Prof? Gimana, Prof? Jadi makanya untuk sekarang malah menurut aku dengan permainan dari Todak yang udah kelihatan ada Hayabusa Varsha ya, nggak tahu kenapa ngambil Kufra juga enak untuk setup dari Navi, tapi Sawo tuh kayak apa ya, kalau hero-hero setup kok kayak kurang ya, Iya, kecuali gua Lolita juga. ya, karena Nah. Lolita mungkin ada mastering beda, jadi kayak kayak mastering hero kan tiap Iya. orang kan capability-nya beda-beda. Bener. Dan ada mungkin beberapa hero kayak Lolita ini yang emang sengaja dipersiapkan Yes. untuk setup area of effect. Tapi permasalahannya satu, untuk melihat Hayabusa kayak sekarang, harusnya mereka udah sadar kalau mereka harus main agresif. Ya, seperti yang aku selalu katakan kepada partian Five Brothers ya, kalau Koret itu sudah mastering soal Johnson dan akan selalu master menyetir di Land of Death. Gimana? Kita berdamai. Berdamai? Musuh kita dia. Iya. Oke dia. Bro, gue terakhir pakai Johnson ingat combo sama Abed Tansil. Lupa. Oke. Menang loh. Oke. Lupakan saja. Fun lagi gamenya. Karena Ketawa-tawa banget tapi menang. Tapi jujur ya, Gimana? aku sebenarnya ada satu hero dan ini compete banget sama Lolita ketika Esmeraldanya kebetulan di tangan Navi. Apa? Odette itu sekarang tuh kan ada absorb, ada slow, dan bahkan dan loncat net. Loncatnya itu Jadi ketika nanti jump Dominon scare. Blast-nya connect, itu Odette tinggal follow up aja. Tapi Dan, masalah udah ada Pars ya, Be. malah karena ada Varsha. jadi dia tuh jump scare ke Varsha. Scare ke Parsnya. Yes. Jadi Iya. apalagi kalau Dominon Blast-nya connect. Iya nggak sih? Dan hero-hero dari Todak terbilang squishy. Kalau dia pakai Odette banget nih. Fix banget nih pakai Yuzong kanan nih. Ya, ditabrak. gue sih lebih ke Kagura ya. Ya bisa, tapi apakah itu akan menjadi game plan dari Nagibnya sendiri? Atau jangan-jangan Nagib bakal bermain dengan satu hero ini Beatrix di area mid lane? Gambling banget kalau Dan nanti akan ada hero lain yang akan mengisi di defendernya. Entah seperti Iya. Benedetta, dan Lilnya akan menggunakan Esmeralda. Nggak menarik sekali. Tapi dengan band seperti ini ternyata menuju ke arah Glue. Mereka di sisi samping dari Esmeraldanya tidak mau tercounter. Mau main dua marksman kayaknya. Tidak mau berada di atas kepala dari tim Navi. Sedangkan dengan ada Roger dan juga Amon, mereka respect sekali dengan ada Sunset Lover ya Profesor ya. Iya makanya, tapi untuk sekarang aku malah kok obvious banget Navi kok mau ke Nathan ya jadinya. Bisa banget ditambah lagi Lolita di tangan mereka. Karena mereka tuh butuh banget magical damage. Jadi Nathan-nya kayaknya udah cukup untuk magical damage. Karena glue ini nih kayak
kalau lawan dua marksman itu kan ya dua marksman otomatis kocar-kacir kan. Dan ketika mengejar ke arah glue yang udah jadi split-split, ya marksman itu cuma bisa nembakin yang anak-anak kecilnya itu. Bocilnya. Yes. Bulir jeruk terbaik. Benar Tapi ini banget. gue pengen sedikit intermezzo aja buat KB sama Oji. Boleh? Pasangan-pasangan kalian pada ini nggak sih, nonton nggak sih? Apa siapa? Pasangan kalian pada nonton nggak sih? Enggak. Iya kayaknya. Iya. Fokusnya ke draftnya atau ke wajah-wajah tampan dari anak-anak Navi? Saya enggak. Oh, kamu nggak? Enggak. Kalau KB? Nggak tahu. Oh nggak ya? Nggak ada. Pasangan Ya. Anda? Oh sangat fokus. Sampai dibilang tadi Sunset Lover nge-pick ke Beatrix ya. Wah nge-pick Beatrix sama kayak aku, dia bilang gitu. Padahal bukan Beatrix junglernya ya kan? Enggak pernah pakai Beatrix kebetulan. Di Siapa? jungler. Iya, itu Iya. dia makanya. Tembakannya agak sedikit sulit ya, lebih tepatnya. Terus dia bilang salamin ya. Wah kenal banget gue emang sama anak Navi. Bisa. Halo teman-teman dari Navi. Bisa dong. Bisa dong. Salamin dong. Aduh capek banget. Masa buat pasangan Hey. sendiri nggak mau? Gimana dong caranya salamin anak kumaha? Pakai bahasa Rusia. Hei, Susah. tak bisa tuh, walai. Ayo Walai, kali ini kita bakal kembali lagi ke traffic dari Navi Walai. Ji harusnya seperti ini suaranya. Baik kalau gitu, Walai. Oke Navi, kali ini dua pick terakhir dari sisi samping ada Nathan, Yuda dan kan? bahkan Nathan sudah diamankan Wah. seperti kata Profesor Sampingnya yang tebal Dr. lagi. KB dan samping terakhir Rodi. Tiga marksman. Tiga marksman. Oke, sama lagi kagetnya. Ya ampun. Agak nekat sih tapi oke. Ini greedy, Greedy pick gak sih? greedy pick banget. Ini kebalikannya dari Malvinas Gaming ya. Malvinas Gaming itu 3-2, tapi kalau ini 2-3. Iya, 2 di depan, 3 di belakang. Tapi kenapa harus Brody ya? Oh, B atau brodinya jadi tebelin. Ya, Ya oke sih. Atau dia pakai fighter sekalian. Ya oke emang. Enggak, jangan. Enggak fighter Killing sih. spree aja. Enggak, killing spree. At least setidaknya walaupun tebel dapat kill dapat Gue darah. pernah loh pakai Atau- pakai fighter tebal dan emang bener-bener kayak bendong aja. Atau marksman yang ini yang kaos kaki. Iya. Yang nambahin heal per hitnya. Yang ngebut Yang ngebut jalannya. Kaki. pas kaki padahal di fighter KB. Iya. Itu kaos kaki gambarnya. Kaos kaki. Terus sepatu. Terus sepatu. Sepatu. Ini lagi sepatu. Celana pendek. Oke, kalau gitu langsung Oke. ada dengan adanya Tidak ada suara apa-apa ya. Iya. Oke, skip. Opol Kupa. Sobol and Kupa. Tapi kali ini kita bakal langsung saja Are the menyaksikan. best friend. Yes. Yes. Dan tentunya Profesor KB, Bung Kornet. Yes. Dua hero yang kita benar-benar respect dari kedua belah tim. Estes dan juga Yeah. ada Lilia Iya. sudah diamankan. Nih, gua akan langsung jawab aja, Ji. Maksud pertanyaan lo. B, gua tadi di game 1-2 sangat tidak pede ya dengan debat sama lo, tapi sekarang gua percaya diri lagi. Kasih tahu dong, Gap. Dengan apa yang terjadi di 3 game ini, harusnya Todak bakal ngamanin game 4. Iya, Gimana menurut lo, B? gua tapi cukup percaya diri juga, Net. Gua Oke. cukup konsisten juga Tetap dengan ya, Navi. Yes, dengan draftnya kali ini apalagi ada Varsha dari Todak. Jadi Todak. Oke, gua ya. Woi, Marksman. Nih, Marksman bentar. itu lawan Varsha susah, Tapi Net. kan udah biasanya megang sih. Sabar. Oke. Kenapa lu tiba-tiba jadi ke Todak? Oke, Kan draft, kata sabar, lu. sabar. Kan draft. Oke, Kesel banget kalian gua. berdua Todak karena Allahu Akbar. dari tim Navi greedy, aku pilih yang greedy aja, ya kan? Oh. Langsung menuju ke arah seorang Navi. Untuk aku 2 Ya, versus 1. Kita bakal langsung lihat. Oke. Langsung di sini udah ada sedikit pocket damage yang telah dilakukan dan Ketularan bahkan Oji di arah bottom lane udah ada sedikit gangguan. Sawo masih mau lebih untuk kali ini. Halo. Ciku, Halo. yes, halo Ciku, how are you, what are you doing? Dan cuy begitu saja. Retribution Patrick. mau nggak mau Patrick digunakan. sih. Membuat Little Wonder ada sedikit free untuk para pemain dari tim Navi kali ini. Yes, dia harus begitu saja, Moon. Hati-hati, masih ada satu buah Purify dan lagi-lagi 2 player dari Todak dipaksakan untuk langsung balik ke arah base-nya. Dan Sunset Lover diberikan space untuk farming demi farming pastinya untuk seorang Nathan yang tidak bisa menghilang. Karena kalau menghilang, Nathan lihat. Natalia. Natalia. Makasih, Oke. teman-teman. Kalau gini di arah bottom lane kita bakal melihat di mana Yums lagi-lagi akan mengganggu pergerakan dan bakal nge-take care Momo seperti Greput yang selalu men-take care kita di saat kita kelaparan dengan entry X Grab. Yes, langsung saja pengguna baru pakai promonya untuk dapetin makanan dan juga minuman murah dari Grab.
Wangi sekali pergerakan kali ini dari tim Todak Parfum sepertinya siapa ya? mencoba untuk masuk Iya ke juga. arah bottom lane yang cukup unik dan bahkan lihat Lilnya nggak mau tinggal diam. Sunset Lover Entropy karena depan hanya untuk mengagetkan melakukan jump scare yang ternyata tidak terlalu berimpact. Yes, 15 second untuk Lord atau Turtle lebih tepatnya. Udah Lord aja baru mulai, tapi lihat di arah tengahnya Formace, hati-hati Formace. Langsung menarik dengan menggunakan Santai Offended, tidak bakal first blood. Justru dikasih dan disecure oleh seorang Munnya Flicker Sawo. Karena Formace yang masih bisa di-heal, masih bisa hidup. Dan justru ditabrak balik sama anak-anak Todak menuju ke arah Sunset Lover, tapi masih bisa survive. Federal Strike diajar kembali dan bahkan masih bisa hidup, tapi tidak cukup lama karena Formace-nya yang Wah. nggak mau pulang dan justru ditumbangkan di sana. What are you doing Formace? Dia udah selamat. Dia masih mundur dan trigger disiplin dan defender. Dia nggak langsung pakai Polystar Burger Iya. Formace. Dia pakai ketika ada Parsha. Dia buka warung, dia tutup baru Parsyanya. Again and again trigger disiplin yang dilakukan Natus Vincere. Kali ini Profesor KB. Iya, entah kenapa padahal udah di holy healing for everyone, tapi Formace tiba-tiba muncul lagi. Apakah dengan angka 4-nya dia ingin membuktikan dia akan solid nempel berempat walaupun dia udah sekarat gitu loh. Tapi kayaknya enggak gitu sih. Enggak, Itu iya. karena beresiko banget. Kenapa? Karena balik lagi ini masih match point dari Navi dan Todak. Mereka masih butuh 2 game lagi sebelum reverse sweep. Dan mereka harus memenangkan untuk di match kali ini. Alright, bahkan dari top lane, lihat siang-siang agut do mekanik malam-malam rematik defender memilih untuk mundur. Langsung ada Ciku di depan sana, tapi lihat ini dengan adanya kegeridian dari tim Natus Vincere. Di early seperti ini mereka bisa dibilang memiliki tidak power spike-nya. Mereka tidak memiliki daya dobrak yang cukup tinggi sebenarnya. Tapi kenapa berkali-kali Navi kali ini memenangkan team fight yang mereka miliki, yang bahkan harusnya di tangan dari tim Todak, Bung Hornet. Yes, karena mungkin trigger disiplin dan juga posisi-posisi dari anak-anak Navi tarik ulur yang sangat baik juga. Dan bahkan kita lihat untuk di arah tengahnya sabar menunggu Chico bersama Formace-nya. Ada 3 hero di depan, belum ada Offended-nya, tapi kita lihat di depan langsung dibuka begitu saja Formace-nya sekarang. Dan justru ada Nomen Blaze juga, tidak ada Flicker dan Chico guys yang langsung fokus ke arah depan, tapi lihat damage terlalu kembar. Dan justru malah dibalikan oleh anak-anak Navi, Ranger Mas. Nagib, tembakan peringatan telah dikeluarkan, langsung menuju ke arah belakang, tapi lihat spray down-nya benar-benar membuat Formace terkejut, terheran-heran dan membuat defender bebas. Ingat, defender Lil menuju ke arah bottom lane, ada Yums di depan sana, mereka harus sudah mulai melakukan rotasi. Untung ada trim yang dimiliki dari para pemain dari tim Todak, karena kalau tidak Todak bisa terambil, yaitu Yes. seorang Momo. Prof, ini Sawo sih bener-bener ini cuma modal ngedes doang, ngecek Iya. rumput terus nge-stun. Kelar men tadi. Dia tahu kalkulasinya. Setupnya hancur langsung. Yes, karena apa? Balik lagi ya, mereka nggak ada stun di sana dan tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari Sawonya dengan dominan blast. Plus, untuk sekarang Nagibnya bakal free. Lihat spray down dikeluarkan, Nagib Sawo blast, dapat kedua, tepakan Sawo, Sawo membuat permainan yang luar biasa. Navi kali ini Sawo dengan Lolitanya membuat saya teringat dengan permainan teman saya dulu. Ini bener-bener flicker yang hanya digunakan untuk menghindari tetesan dari seorang Moon. Walaupun Asli. tadi bener-bener kayak udah sekarat banget dan instant replay. Yang harus kita lihat sekarang, 1 tetes, 2 tetes, tetesnya terakhir dihindari dan bahkan dia dapat poin kill ya ketika burung dari Parsanya mencoba untuk cabut dari sana. Dan pinter banget dia nggak ngelasit padahal dia udah ngedes ke arah Rafaela karena nanti pasifnya bakal mengincar balik ke arah dia. Yes, bener banget itu ada tiga disiplin, tapi di arah top lane sana defender everybody tidak bisa berselamat lagi dan bahkan harus hilang. Ditularkan dengan tidak ada apa-apa. Di arah mid lane, Naki masih mau lebih, lihat langsung spray down dikeluarkan. Bot, akan menjadi pilihan tembakan. 1 poin diamankan. Sawo, lihat agro turret yang dilakukan oleh seorang Sawo. Ciku guys bahkan nggak sama lebih dalam lagi. Yums harus mundur ke arah belakang. Langsung ada Entropy tapi ternyata ditahan begitu saja. Sawo bersama dengan Brody berhasil mendapatkan 1 turret. I'm offended, miss. Sayang sekali Formace. Harus lebih relax, harus lebih tenang. Jangan terlalu terburu-buru untuk Formace. Yes. Kehilangan momentum untuk menarik dengan menggunakan I'm Offended dan bahkan Don Wolf King-nya juga tidak berhasil menangkap seorang Lolita. Lagi dan lagi Lolita dari Sawo yang membuat kocar kacir teman-teman Malaysia kita dari tim Todak. 6-2 sekarang dan 2,6K atau 2.600 gold sudah dipimpin oleh anak-anak Navi menuju ke arah tengah Ranger Mas, menuju ke arah seorang Sawo yang benar-benar langsung di shutdown, langsung dihancurkan dan bahkan kita lihat dari 2 backliner-nya langsung dapetin double
pelindung dan langsung dihancurkan ketiga playernya. Key player yang cukup penting kali ini berhasil diamankan tim Todak. Pasukan Todak langsung membalikan keadaan. Lihat 5 poin kill yang didapatkan. Defender mencoba untuk melakukan satu buah defensif. Fokus ke arah Chiku. Dan di sini turretnya masih bisa selamat. Defender mencoba melakukan jiggle di arah sana. Tidak mau terburu-buru karena turtle objektif yang sebenarnya untuk para pemain dari tim Todak. Akankah Defender mencoba untuk melakukan satu versus everybody karena ini bukan hal yang bagus. Mencoba di baiting, mencoba didapatkan. Dipasang oleh Starman di tandanya ada satu buah from damage. Dan lihat pedestrian banget bukan Abandon Blast. Kali ini gak berhasil mendapatkan siapapun, bahkan harus kehilangan defender. Terlalu lama backup yang dilakukan. Apakah miskomunikasi secara ragu-ragu untuk kali ini? Agak sedikit ragu mungkin di sana ketika 1 melawan 4 benar-benar dilakukan sama Esmeralda, tapi ini dia itemnya. Silakan Profesor K. Ya, Defender sebenarnya udah lumayan ready sih untuk menjadi kiting natural dari Navi. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika dia harusnya melakukan komunikasi sedikit agar nantinya dia ketika di depan gak kemakan 4 hero sekaligus kayak gitu karena udah all in. Dan setidaknya minimal Sawo aja deh yang harus komunikasi sama Defender untuk dijadikan bait seorang Esmeraldanya karena dia punya Purify dan nanti bisa di follow up dengan Omeron Blast. Jadi nanti Nagib, Sunset Lover, Lil bakal jadi eksekutornya. Apalagi dengan kita tahu 3 marksman ini lagi benar-benar ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, farming dari 3 lane yang berbeda agar nantinya bisa sampai dengan late game dan bisa melakukan defend high ground. Apalagi untuk Nagib. Menurut aku Nagib ini perlu banget untuk bawa shotgun atau bahkan dari snipernya karena lihat lawannya milih semua. Oke, dan bakal lihat di depan sana Falling Starmoon udah dikeker, tercancel begitu saja. Lil masih coba one way situation dengan seorang Chiku, guys. Lihat damage diberikan, Torn 4 memory masih stuck 2, tidak terlalu terburu-buru, tidak mau terlalu sakit. Kocedo? Oh, Purify-nya Lil. Oh, Kocedo. Iya, Kocedo dia lepas kayak. yes. Oke. Tidak mau di one by one situation kali ini dengan Shadow Kill bukan. Padahal ada Lolita di sana ya, agak sayang nggak sih untuk menghilangkan 90 detiknya dalam cooldown Purify. But it's okay, sudah terjadi dan bahkan Iko. Hati-hati Chiku, terlalu depan dia, langsung mundur lagi ke arah belakang River Mas. Oke, bahkan coba dipaksakan dan seorang Yums dan juga Momo lihat popolnya terlalu sakit. Omenon Blast, Sawo masih coba bertahan, masih mendapatkan satu didapatkan, dapatkan double kill. Lihat di sisi lain lagi dia free, gak beda SD. Chiku guys gak bisa masuk karena gak ada satu buah kita dapatkan dengan adanya poin yang cukup memaksakan dari seorang Nagib. Dia langsung hilang di telan bumi, Bung Ornes. Fiu. 2 untuk 2. Momo yang akhirnya ditumbangkan barusan dan instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G ketika Sawonya benar-benar sekarat banget. Itu benar-benar hanya 1 hit lagi sebenarnya, tapi ketika tidak dapat vision untuk ngehit ke arah Sawo, and then charge-nya udah terjadi, kena stun, and then trade terjadi dan bahkan di sini dipaksakan perang Ranger Mas. Oke, akan didapatkan dari tim Navi, tapi ternyata masih mendapatkan Chiku harus hilang. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, kesempatan emas, dan bahkan 1 buah hit oleh para Momo. Lord di tangan dari tim Todak, double kill didapatkan. Defender bisa ditumbangkan. For me, that's everybody. Dan this is tim Todak berhasil mengamuk dan membalikkan keadaan. Wah, gila. Ini perangnya benar-benar gila banget. Bahkan Moon-nya ketika Fire Strike-nya lebih ke arah Lord. Tapi untung saja masih bisa disecure oleh Popol Kupa. Dan ini adalah kesempatan besar juga untuk mereka membalikkan keadaan. 1.100 gold sudah mulai lead dari anak-anak Todak. Tapi yang harus dicatat ya, ini masih Lord di bawah menit 12. Masih bisa untuk dibersihkan sebenarnya. But mau seperti apa strategi yang dilakukan oleh anak Navi untuk mempertahankannya, karena ada Hayabusa yang bisa melakukan split push dan sudah melakukan splitnya di arah bottom lane, Profesor KB. Dan bahkan hati-hati sama Moon ya, jangan sampai terkena poking damage yang lumayan tinggi. Moonnya udah punya damage untuk sekarang, jadi Federal Strike harus diperhatikan, apalagi untuk Marksman menjangkaunya sangat mudah bagi Varsha. Oke, di depan sana lihat Resector dikeluarkan, coba pukul mundur Imo Panda, tapi bakal di sana di cover dari Sawonya. Defender gak bisa mendapatkan siapapun. Kehilangan seorang Sawo membuat para pemain dari tim Todak kali ini tidak bisa memukul mundur tim Todak. Lihat masih mau lebih. Di sisi lain, langsung Shadow Kill masih bertanda. Chiku terlalu birahi, berhasil mendapatkan 1 orang Chiku terlalu dalam dengan Shadow Kill-nya. Aku tidak mengerti apa yang dilakukan Chiku barusan ketika dia mencoba untuk dapetin core-core yang berada di posisi belakang. Tapi justru dia yang agak sedikit offside. And then dia yang harus ditumbangkan, membuat anak-anak Todak harus mereset kembali.
retreat semuanya walai. Adrenalin rush yang kali ini dilakukan oleh seorang Ciku sepertinya membuat dia harus Yeah. pick off dan item yang silakan Profesor. Ya, ini unik banget kalau misalkan melihat dari Nagibnya yang langsung menuju ke arah Wind of Nature. Biasanya kita akan melihat Demon Hunter Sword mungkin akan jadi pilihan dari para user Beatrix, tapi Sunset Lover juga melakukan hal yang sama dan benar Lilnya kali ini yang akan jadi tanky. Namun untuk Defender dan Sawo kayaknya nggak bakal boleh diambil asal-asalan untuk sekarang. Offender didapatkan, langsung ada Farsha mundur ke arah belakang, Entropy tapi lihat gak ada yang bisa mengawal pergerakan double kill Tikar hilang. Ini bencana. Sunset Lover memilih untuk mundur, recall kembali ke arah belakang. Untungnya masih menit yang ke-12 karena kalau misalnya ini udah menuju ke arah late game sekali ini pasti bisa menjadi one strike push. Wah, asli main front to back-nya rapi banget. Todak udah tahu bahwa power spike dari Navi itu adalah di frontliner, di defender, Sawo. Dua-duanya nggak ada, tabrak marksman-nya. Mau ngapain lagi marksman-nya? Oke, langsung ada Popo, fokus ke arah turret, pukul mundur ke arah belakang, tapi lihat turret tetap pecah. Dipaksakan keadaan yang tidak seharusnya. Dan di sisi kali ini, 6 turret diamankan cukup membuat mereka mendominasi di menit yang ke-12. Oh, Divine Glaive juga udah diamankan oleh Moon, ditambah dengan udah mulai ada invasi dari jungle-nya. Mau nggak mau, untuk dari Sunset Lover dia harus lebih sadar bahwa mananya agak sedikit boros. Apalagi untuk 50 detik lagi sebelum Lord yang kedua. Dan Todak benar-benar menguasai ditambah dengan Ruby dari formasi yang membuat pergerakan dari Navi tidak bisa salah-salah dengan Ganti senjata 3 tengah jalan marksman-nya. Lucu ya animasinya ya. Iya. Set ngebuka tasnya pakai laptop canggih, and then dia langsung ganti senjatanya. Dan ini yang seperti Kabi bilang juga, apalagi sekarang sudah penguasaan map dipegang sama anak Todak. 5 orang menuju ke arah atas formasi. Alright, interference yang mengganggu penarikan Emo Vendor dari seorang formasi dan membuat lagi dan lagi anak-anak Todak harus nge-retreat dan tidak boleh memaksakan team fight karena 10 detik lagi. Apa yang bakal terjadi? Oh, tapi lihat Sawo di depan sana dipukul mundur dan bahkan Fender Restrict meninggalkan seorang Sawo hilang begitu saja di saat power tekan muncul. Ini akan menjadi dilema, akankah defense atau mereka paksa tipai. Apa yang didapatkan tidak ada di sisi depan yang bisa mengcover, dia bisa diberikan. Langsung ada spray down, tapi bahkan di sisi lain tim Todak memilih untuk mendapatkan Lord. Bukan hal yang baik kehilangan Sawo di detik-detik seperti ini, Bung Koran. Ya, 1 hilang 4 melawan 5. Aduh, ini mengingatkanku dengan kejadian kemarin. But it's okay, kita harus move on. 1 berdarah tersisa. Todak yang tampaknya sudah memegang kendali untuk game yang keempat. Dan ini yang harus dilakukan dan harusnya ini menjadi pelajaran juga untuk Ciku, tidak boleh terlalu offside kecuali dia ingin melakukan kesalahan yang terjadi di tim fight selanjutnya. Oke, Lord bergerak di arah mid lane. Mereka defensive high ground mechanism memiliki Nathan dan ada seorang Beatrix. Apakah mampu menahan? Karena ini harusnya menjadi one strike push. Lihat, langsung ada satu buah roket dari top lane. Tidak bisa menghentikan pergerakan laju dari minion. Di arah mid lane-nya langsung dihilangkan dengan cukup cepat. Dan bahkan dipaksa di arah bottom lane. Ciku terkena damage cukup besar. Tapi tempat memorinya ternyata belum bisa menumbangkan. Dan lihat, defensifnya berhasil dipaksakan. Flicker digunakan. Mudah menjadi belakang. Bahkan hilang. Mudah didapatkan. Dua. Amo Vendornya tapi ternyata dia menghentikan seorang defender. Brody gak hilang dan bahkan ini bencana. Ciku and kawan-kawan masuk Todak membawa game ini ke game yang kelima. Yes, seperti yang aku bilang, Todak benar-benar merubah semua gameplaynya dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Wow, ini benar-benar di luar ekspektasi ketika Navi 2-0 pertama mereka langsung dibalaskan dengan strat, gameplay, dan bahkan doa sebelum mereka bermain.